antara seorang hamba dengan kekafiran, dengan kesyirikan. Itu apa? Meninggalkan sholat. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi SAW, yang menjadi perjanjian yang membedakan antara kita dengan mereka adalah sholat. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Perspektif yang lebih luas lagi lah, supaya mengena pada substansinya. Memang sholat ini oleh umat Islam terlalu dibesar-besarkan. Sepertinya segala-galanya itu sholat. Hadis tentang sholat banyak sekali. Tetapi dalam Al-Quran hanya disebut sekali-kali. Betul gak? Dan tidak diuraikan. Berapa rokaat, bacanya apa, sujud seperti itu. Enggak ada. Hanya aqimus sholat saja. Dari mulai surat Al-Baqarah. Dalikal kitabul rabba fi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat. Yuqimunas shalat, aqimus shalat. Ada lagi aqimus shalat li duluki syamsi. Ada lagi aqimus shalat li dzikri, tapi tidak dijelaskan. Segudang bahkan kajian kitab fikih ya, Fiqhul Madzhabul Arba'ah 6 jilid. Itu hampir 2 jilid bab salat semuanya. Kenapa terlalu besar ini? As-salatu wa imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Kalau mendirikan salat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha, dan barang siapa meninggalkan salat faqad haddamaddin, berarti menghancurkan agama. Lalu hadis lagi, inna awwala ma yuhasabu bil mar'u yaumal qiyamah as-salatu. Nanti di hari kiamat yang pertama-tama dihisab amalan kamu adalah salatmu. Apabila sholatmu nggak benar, maka semua amal kebaikanmu nggak ada yang diterima. Ini betul-betul sepertinya sholat itu menjadi kerangka besar dalam beragama. Betul nggak begitu? Ayo. Ternyata di dalam Al-Qur'annya malah yang menjadi tolok ukur bukan sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang berdusta dalam agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang membiarkan anak yatim terlantar. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mau ngasih makan orang miskin. Fawailun lil. Jadi artinya kalau kamu tidak melihara anak yatim, tidak ngasih orang miskin, salatmu dibayar dengan well. Kebalik begitu. Sing bener nggih? Hadis apa Quran? Ya wis. Jadi artinya bahwa streamline dalam beragama, menurut Al-Quran, beragama itu lebih mementingkan keadilan sosial dan supremasi hukum daripada ritual-ritual. Ritual ini sebetulnya hanya pelatihan membangun jiwa kita, betul nggak? Dari sholatnya, dari puasanya, zakatnya, hajinya, itu membangun kepedulian sosial. Yuk kita uraikan sebentar. Setiap hari kita berjamaah 5 kali di musala atau di masjid. Setiap blok ada musala, betul nggak? Ketemu 5 hari, terjadi komunikasi yang intensif. Dulu belum ada HP, Pak. Pertemuan fisik langsung. Artinya kondisi yang ada di desa masing-masing, kita tahu siapa yang mati, siapa yang sakit, siapa yang datang, siapa yang pergi. Tahu semua kan? Karena tiap hari ketemu, salaman tiap hari, sehari 5 kali, betul nggak? Orang seminggu sekali kita rapat satu desa, jatuhnya hari Jumat, dikasih pengarahan. Pidato pertama itu menyampaikan laporan pembangunan minggu yang kemarin. Pidato yang kedua menyampaikan usulan-usulan pembangunan yang akan datang. Ternyata masih banyak dulu, sekarang udah berubah. Dulu khotbah harus pakai bahasa Arab. Sampai sekarang masih ada. Di masjid sini pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia? Bahasa Jawa, ya wis bagus. Masih banyak masjid yang khotbahnya pakai bahasa Arab. Karena ini ibadah mahbah, harus pakai bahasa Arab. Seperti sholat juga pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa Indonesia tuh. Ya harus Allahu Akbar, nggak boleh Allah Maha Besar,
Gusti Nu Maha Agung. Ya, nggak boleh, harus berbahasa Arab. Jadi khotibnya juga begitu. Nah sekarang kalau imamnya, khotibnya pakai bahasa Arab, kenapa makmumnya pada ngantuk? Kurang ngerti. Terus apa? Bayangkan, kita masuk masjid. Andaikan seorang sekda atau pejabat atau danramil atau bupati datang terlambat, boleh nggak menyingkir orang di depan untuk bupati ke depan? Ada nggak aturannya di masjid orang kaya di depan, miskin di belakang? Ada nggak aturannya pejabat di depan, rakyat di belakang? Nggak ada. Aturannya siapa yang tekannya ulu, lalu kening tekannya kari, ning gore. Untuk apa? Pembauran. Dan coba kita rasakan dalam diri kita, hei orang kaya, ketika kau masuk masjid, masih ingatkah engkau kaya? Lupa. Percayalah. Hei orang miskin, apakah engkau kecil hati, minder, berdampingan orang kaya? Tidak, dia lupa jadi orang miskin. Itu kesetaraan dibangun setiap saat di dalam agama Islam kita ini. Paham dikit? Zakat 10%, bukan kalang, 10% atau 5% atau 2,5%, itu untuk kepedulian sosial. Betul nggak? Puasa untuk membangun cinta kasih kepada mereka yang miskin, merasakan sendiri betapa sakitnya orang lapar itu. Semuanya kepedulian sosial. Itu yang jadi persoalan. Andaikan Islam itu dibalik sekarang, ibadah sosial kita utamakan daripada ibadah rutia, ibadah seremonial dan ritual, saya kira bangsa ini akan makmur semuanya. Betul nggak? Masa ibadah umroh tiap tahun, tetangganya anak yatim nggak sekolah dibiarkan saja? Ini kan jadi persoalan. Nah, jadi sekali lagi itu persoalan sholat itu jangan dibesar-besarkan. Oke, begitu ya. Tetapi gimana ini fikih? Kita bicara fikih. Ini tadi bahasa-bahasa pemahaman filosofisnya. Ini fikihnya gimana? Wajib qadha enggak? Ada pertanyaan, Pak Kiai, bagaimana hukumnya orang meninggal sholat 10 tahun? Wajib qadha enggak? Ya wajib katanya. Jadi 10 tahun mengqadha sholat gitu. Jadi sholat duhur 2 kali. Sholat duhur dan qadha duhur. Nanti asar qadha asar. Sholat maghrib qadha maghrib. Sholat isya 10 tahun lagi gitu. Kau nanti pengen ya kan majelis Islam yang baik, istighfar apa yang syahadat man, terus. Terus gimana? Mikir tuh nggak cerdas. Kemudian lagi, mungkin kurang ilmu, ya mungkin kurang ilmu. Tapi dia teman saya di Babakan, ngajinya pinter padahal mandul pada zaman itu. Tiba-tiba ternyata dia itu tidak sholat hampir 10 tahun. Saya bilang, kenapa kamu tidak sholat? Ya susah Pak Kiai, saya jadi supir bus di kota, trayeknya itu Tanjung Priok Cililitan, lurus ya, langsung lurus sampai itu tuh. Jadi ya nggak mungkin dong masa sholat, mana mungkin nanti zuhur mandek dulu di masjid saya sholat, nggak mungkin dong, ya nggak mungkin. Jadi ya nggak sholat, jadi kita cerdas teman sih aku. Begini caranya. Jam berapa kamu ngambil busnya? Jam 1. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Jam 10 itu masuk depot, taruh bus, dia pulang. Ya sudah. Sebelum kamu ngambil mobil bus, sholat duhur dulu. Oke? Terus asarnya di jamaah takdim. Ya, awas. Kalau jamaah takdim itu asarnya takdim berarti sholatnya duhur dulu. Yang punya waktu kan duhur. Jadi asarnya ditarik ke waktu itu namanya jamaah takdim. Setelah bolak-balik Cililitan sampai Tanjung Priok, pulang ke rumah, kamu sholat isya. Lalu maghribnya ditarik ke belakang, namanya jamaah takhir. Tahu nggak nanyanya apa? Sampai kapan saya sholat seperti itu? Ya saya nanya lagi, sampai kapan kamu jadi supirnya? Kalau tidak begitu, berarti umat Islam tidak boleh jadi supir. Tidak boleh jadi masinis. Tidak boleh jadi pilot. Tidak boleh jadi nakoda, betul nggak? Sih, angan-angan teman sih. Ya itu, jangan dipersulit. Ya siru, wala tu'asiru. Gampangin saja, nggak usah dipersulit kok. Udah selesai.